Bali dianugerahi dengan sistem pertaniannya yang mendunia, yaitu sistem Subak. Hamparan sawahan hijau yang tersebar hampir di semua kabupaten dan kota di Bali menjadi bukti bahwasanya leluhur di Bali sangat menjaga ketahanan pangannya. Kabupaten Tabanan dijuluki sebagai lumbung padi di Provinsi Bali. Padi merupakan hasil pertanian unggulan di Kabupaten Tabanan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada tahun 2021, Kabupaten Tabanan menempati peringkat pertama dalam produksi padi dan beras dibandingkan kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Bali. Di balik berkembangnya pertanian di Kabupaten Tabanan, tentunya banyak pihak terkait yang terlibat. Salah satunya lembaga BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian. Saya selaku koordinator, nama saya Iketut Sulandra. Jabatan sudah di penyuluh ahli media. Perkenalkan, nama saya Luputu Widya Sri Masini, biasanya dipanggil Gek Widya. Tiang sebagai penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Tabanan. Kami di BPP Tabanan punya 12 desa dengan 4 tenaga penyuluh. Jadi 12 bagi 4 genap, jadinya dapat 3 desa. Untuk saya sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, saya mewilayahi 3 desa, yaitu Desa Denbantas, Buahan, dan Dajan Pegan. Untuk luasnya kurang lebih itu sebesar 298 hektar. Untuk kebetulan untuk wilayah saya sendiri lebih banyaknya sih padi. Untuk di 3 desa saya lebih banyaknya padi. Tapi untuk di akhir tahun ini karena terjadi El Nino ini ya, dampaknya dari El Nino ini kekeringan. Jadi banyak yang belum bisa nandur untuk padi. Jadi beberapa dia beralih ke hortikultura seperti tanaman ya pokcoy, sayur hijau, ada juga yang tanam semangka. Kira-kira kendala tidak begitu ada sepanjang masyarakat ada kemauan, komitmen, penyuluh siap mendampingi. Tidak ada, biasanya kan kita yang urgen bersemangat, kadang-kadang seperti kelompok Winter Tani itu dia yang tidak semangat, kan itu biasanya terjadi ya. Kalau kelompoknya semangat, kita seorang penyuluh harus lebih semangat. Kebetulan untuk di desa yang saya bina sendiri, Astungkara, petani-petaninya lumayan kooperatif. Artinya ketika saya turun melakukan penyuluhan atau memberikan informasi, berbagi informasi sharing lah, artinya ke petani ini, ke petaninya artinya mau mendengarkan. Seperti yang tadi koordinator saya bilang tadi, ya kalau misalnya kita sebagai penyuluh itu turun ke lapangan, nggak boleh artinya kita yang menggurui gitu, artinya yang paling tahu lah, paling pintar gitu. Ya kami kan sebagai penyuluh mungkin hanya di teori mungkin kami tahu ya, tapi kalau praktek kan sudah pasti petani yang lebih pintar. Jadi malah kita yang lebih banyak belajar sih ke petani. Artinya kita sharing aja sama petani. Dalam rangka meningkatkan penyuluhan pertanian, otomatis kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Kalau produktivitas sudah meningkat, berarti kesejahteraan petani akan bertambah, kan begitu. Semakin tahun alih fungsi lahan itu semakin banyak gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu satu-satunya seorang penyuluh itu perannya adalah meningkatkan produktivitas. Kalau dari saya sih seperti kayak melakukan pembinaan nih, seperti sharing, memberikan informasi gitu kepada petani terkait lah teknologi pertanian yang terbaru, misalnya varietas unggul padi yang terbaru seperti ini, biar untuk meningkatkan produktivitas dan kuantitas produksinya petani gitu ya. Dan meneruskan program dari pembangunan yang sudah dicanangkan pemerintah ya, seperti OTP yang tadi saya bilang. Artinya programnya pemerintah Nike ada artinya asuransi usaha tani padi seperti Nike. Artinya petani itu kita nggak mengharapkan sih artinya ada gagal panen atau seperti apa, tapi pemerintah itu punya program yang dimana seandainya kalau misalnya terjadi gagal panen, misalnya akibat kekeringan seperti sekarang kan kita nggak tahu ya namanya musim ya, atau misalnya terjadi serangan UPT itu kan biasa terjadi gitu. Jadi programnya OTP ini sendiri itu kayak mengasuransikan padinya itu
itu 1 kali musim tanam, dan dia pemerintah itu kerjasama dengan Pemkab Tabanan di sini. Jadi AUTP ini bersifatnya gratis. Jadi petani itu hanya mendaftarkan KTP seperti ini ke. Jadi nanti seandainya kalau ada kegagalan panen dari akibatnya kekeringan atau misalnya dia gangguan OPT gitu, nanti dia bisa mengklaim asuransinya, nanti dari asuransinya itu mendapatkan ganti rugi lah artinya gitu. Itulah untuk membantu petani. Harapan tiang sih ke depannya ya, semoga ya maksudnya penyuluh dan petani itu selalu bisa berkolaborasi lah, artinya bersama-sama gitu ya, untuk menerapkan teknologi yang tepat guna seperti itu, untuk membangun pertanian lah yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani gitu, sehingga petani itu bisa lebih mandiri, lebih maju, lebih modern, misalnya mungkin membuat pupuk organik sendiri atau pestisida nabati sendiri seperti ini. Artinya di sini selama tiang sebagai penyuluh sudahlah beberapa kali ya, termasuk sering memberikan penyuluhan baik secara pribadi individual gitu, atau memberikan penyuluhan tiang buatkan suatu tempat, misalnya di rapat-rapatnya pengiwit atau rapat subaknya, menjelaskan bagaimana cara-caranya, teknik-tekniknya cara membuat pestisida nabati seperti ini, artinya yang di alam yang bisa dimanfaatkan gitu. Kalau pestisida yang kan kimia kan lumayan mahal dan merusak tanah ya. Kalau misalnya bisa kan dipergunakannya lebih sedikit lah gitu, dibarengin sama pestisida nabati gitu. Ya semoga sih kedepannya artinya tiang berharap petani-petani nike artinya maulah mungkin mendengarkan penyuluh-penyuluh pertanian nike untuk memberikan bagaimana kedepannya untuk memelihara tanah gitu, untuk berusaha untuk memajukan pertanian nike biar bisa mandiri seperti membuat pestisida organik lah, artinya kedepannya untuk membuat pertanian nike lebih ramah lingkungan gitu. Tentunya dengan hadirnya penyuluh di tengah-tengah petani sangat membantu petani dalam pemecahan masalah, seperti yang dikatakan oleh salah satu Pakaseh Subak Empas Kebon Tingguh. Tiang dari Pakaseh Subak Empas Kebon Tingguh sama tiang Iwayan Swastana di Putra, setelah adanya penyuluh turun ke lapangan, yang jelas petani kami terbantu dalam masalah pengendalian hama. Setelah itu artinya yang mana obat-obat yang cocok untuk hama tersebut. Yang jelas petani lebih mengerti tentang pengendalian hama. Itu aja yang terutama yang kami rasakan selama ini. Setelah itu kan artinya setiap ada hama yang di padi ini di tempe kami, selalu PPL kami turun untuk melihat kondisi tersebut dan seperti apa pengendaliannya nanti. Kegiatan turun ke lapangan sangat rutin dilaksanakan oleh BPP Tabanan. Penyuluhan oleh Ibu Widya, salah satu penyuluh di BPP Tabanan, biasanya mengandalkan alat peraga dan poster saat melakukan penyuluhan di Balai Subak, agar petani lebih memahami materi yang dipaparkan. Lantas, bagaimana tanggapan dari ahli pengembangan masyarakat terhadap penerapan teori penyuluhan oleh penyuluh pertanian di Bali? Ya, rata-rata namanya penyuluh pasti sudah dibekali dengan ilmu teori behavior ya, teori perubahan perilaku. Jadi teori dasar dalam ilmu penyuluhan itu adalah teori behavior, teori perubahan perilaku, yang terdiri dari unsur kognitif, unsur efektif, dan unsur psikomotor. Tapi dalam kenyataannya saya belum melihat penyuluh-penyuluh yang di Bali ini benar-benar bisa menerapkan 3 unsur perilaku itu di dalam media pembelajarannya. Kebanyakan masih bersosialisasi. Ada inovasi baru, tidak pernah menyentuh kognitifnya dengan cara apa, efektifnya dengan cara apa, psikomotornya dengan cara apa. Kalau mau menjadi penyuluh yang profesional, harusnya benar-benar menerapkan metode dan perubahan perilaku harus sesuai. Jadi harus ada
kesesuaian antara metode dan perubahan perilaku yang dikehendaki. Kalau hanya penyuluhan, misalnya datang ke satu desa, ini loh ada pertanian organik yang sangat menguntungkan, itu belum penyuluhan menurut saya. Yang penyuluhan adalah petaninya benar-benar menerapkan pertanian organik. Kalau hanya sekedar jual, itu seminar namanya. Apa bedanya dengan seminar? Penyuluhan bukan seminar. Penyuluhan adalah suatu proses pendidikan luar sekolah bagi petani dan keluarganya, dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak mau jadi mau, dari tidak mampu jadi mampu. Meskipun penerapan secara teori masih terbilang belum maksimal, namun kolaborasi antara petani dengan penyuluh sudah terjalin cukup baik. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus berlangsung demi pertanian Indonesia yang unggul.